Salam, salam sehat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya tentunya dalam keadaan sehat ya. Oke, materi kita hari ini kita akan membahas yang namanya bruto, tara, dan neto ya. Oke, kita lihat lanjutnya pembahasannya. Nah, pengertian bruto, tara, dan neto. Nah, coba perhatikan gambar serta keterangan-keterangan nanti nih. Sebuah karung berisi beras dengan berat seluruhnya 100 kg. Nah, gambar yang ini beratnya 100 kg kalau ditimbang ya. Nah, jika berat karung 0,25 kg. Nah, kalau berat karung yang ini misalnya 0,25 kg, maka berat beras yang ini berarti untuk hanya hitungan berasnya saja berarti 100 kg dikurang 0,25. Ini dia ya. Ya, kalau hanya untuk menghitung berasnya saja berarti berat keseluruhannya ini dikurangi dengan berat karung goninya ini ya, karungnya ini. Jadi 100 kg dikurang 0,20 kg itu sama dengan 99,80 kg. Nah, jadi hanya berasnya ini saja 99,80 kg ya. Oke, kita lihat berikut. Nah, sebentar ya. Nah, berdasarkan uraian tadi ini di atas ini tadi, maka diperoleh kesimpulan berat karung dan beras yang 100 kg itu disebut bruto. Ya. Jadi ini berat beras dengan karung ya, ini disebut bruto ya. Ini disebut bruto. Nah, atau disebut juga istilahnya berat kotor ya. Berat kotor karena kan berasnya dia sudah digabung dengan goninya ya. Berat kotor dia berarti bruto ya. Oke, yang B-nya berat karung 0,20 kg ini disebut tara. Nah, jadi yang karungnya ini saja ini disebut tara. Jadi ini dia ya keterangannya ya. Jadi bruto tadi udah tahu ya, bruto adalah berat karung dan berat beras ya. Kalau tara hanya berat karungnya saja, itu dia pengertiannya. Nah, yang berikutnya berat beras 99,80 kg ini disebut neto. Nah, yang hanya berat berasnya saja itu disebut neto. Jadi atau istilah namanya dia berat bersih ya. Jadi yang ini tadi yang hanya beras saja atau yang 99,80 kg itu ini sama dengan dia namanya neto ya. Oke. Contohnya lagi misalnya kalau misalnya kotak sabun lah ya. Kotak sabun kalau kita beli sabun kan kotak sama sabunnya dia kita belikan. Nah, yang kotaknya itu namanya tara. Nah, kalau dia sabunnya disebut neto. Lalu kalau dia sabun digabung dengan kotaknya itu dia jadi bruto. Gitulah kira-kira seperti itulah pengertian daripada bruto, tara, dan neto ya. Oke. Jadi hubungan bruto, tara, dan neto dirumuskan sebagai berikut. Nah, neto jadi dirumuskan sebagai berikut ini. Berarti kalau hanya ditanya neto berarti bruto dikurang tara ya. Karena ini berat bersihnya ya kalau neto ya. Nah, kalau bruto ini kan berat kotor berarti dia ditambah dia nanti tara ditambah neto ya. Oke, kalau hanya tara saja berarti bruto dikurang neto ya. Oke. Jadi rumusnya ini perhatikan, ingat neto bruto dikurang tara, bruto sama dengan tara ditambah neto, tara sama dengan bruto dikurang neto. Oke ya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, jika persentase tara dan bruto diketahui, maka untuk mencari tara digunakan rumus sebagai berikut. Nah, apabila misalnya kan ada bentuk soal persentase taranya diketahui dan brutonya diketahui, kalau untuk mencari taranya katanya untuk mencari tara itu digunakan rumus. Nah, taranya ini kan persentase tara. Nah, jadi untuk mencari persentaranya itu supaya dia bisa menjadi kilogram, dia pakai rumus ini ya. Jadi tara sama dengan tapi tara yang bentuk persentase ya. Oke, tara dalam yang persentase ini ya. Itu nanti taranya mencarinya berarti persentase tara dikali bruto ya. Persentase tara dikali bruto itu dia. Ya, kalau dia taranya itu dalam bentuk persen, kalau mau dinyatakan ke dalam bentuk kilo, berarti ini rumusnya. Oke, tara sama dengan persentase tara kali bruto. Oke. Contoh yang pertama.
Diketahui bruto sama dengan 50 kg dan taranya 1 kg. Nah, ini kan taranya kan dalam bentuk kilogram. Nah, ada nanti tara dalam bentuk persen. Misalnya taranya 1%. Nah, kalau 1% itu nanti kalau dia bentuk persen nanti dia rumusnya ini. Kalau mengubah menjadi dia bentuk kilo ya, menjadi kilogram ya, atau gram atau kilogram. Jadi pakai ini nanti dia. Nah, oke, itu maksudnya ya. Oke, diketahui bruto 50 kg dan tara 1 kg. Tentukan neto. Nah, neto tadi rumusnya adalah bruto dikurang tara tadi kan. Ya, tinggal kita kurangkan saja. Jadi netonya adalah 49 kg. Jadi yang bersihnya 49 kg. Bisa ya? Oke, kita lihat contoh yang kedua. Diketahui bruto 50 kg dan neto 49. Tentukan persentase taranya. Oke. Nah, ini diminta persentasenya, berarti caranya seperti ini. Berarti kita harus cari dulu taranya itu berapa kan gitu. Berarti rumus tara tadi kan bruto dikurang neto ya. Oke, bruto itu 50, neto 49 jadi 1 kilo. Oke. Nah, ini pertanyaan nomor 2 ini kita ambil dari bentuk ini juga ya. Kita ambil aja contohnya dari sini, kita ubah-ubah nanti bentuk pertanyaannya ya. Oke. Jadi udah dapat 1 kilo, baru 1 kilonya ini kita ubah menjadi ke persen. Berarti 1/50 dikali 100% ya, harus dia 1/50 bukan 1/49 ya, harus 1 per bruto ya, jangan salah ya. Kalau dia dirubah ke persen berarti dia per bruto bukan per neto, ingat itu ya. Oke, 1/50 kali 100 jadi 2%. Nah, jadi yang 1 kilogram tara ini dia kalau ke persen ini dia 2%. Oke, kita lihat yang ada bisa dipahami di sini ya. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, pertanyaannya kita ubah lagi, kita balik, kita ganti-ganti bentuk pertanyaannya ya. Misalnya diketahui bruto 50 kg dan taranya 2%. Nah, ini tadi kan taranya udah kita dapat nih dalam bentuk persen dia nih. Nah, oke, bruto tentukan netonya. Oke ya, berarti tadi kan konsep tara tadi kan, tara yang bentuk persen itu harus dikali bruto tadi kan. Nah, ini dia, kita lihat ini. Ini tadi rumusnya. Nah, ini tadi kalau dia tara yang bentuk persen itu harus dikalikan dengan bruto. Ini dia rumusnya. Kita lihat ya. Nah, tadi. Nah, ini contoh yang ini tadi. Diketahui bruto 50 kg dan tara 2%. Nah, kalau udah ada pakai persen nanti kita kalikan dengan brutonya ini untuk mencari ini berapa kilo yang ini. Nah, untuk ini berapa kilo dia yang ini dia. Oke. Berarti tara 2%, berarti 2/100 kali 50 ya, dikali bruto ya. Nah, hasil kalinya nanti 1 kilo. Nah, sekarang yang persen ini tadi sudah menjadi kilo ya. Supaya bisa dikurang dengan yang ini. Ya udah. Jadi netonya apa? Neto tadi rumusnya kan bruto dikurang tara kan? Berarti 50 dikurang yang ini tadi. Yang ini tadi 1 kilo. Ini dia. Oke, berarti 50 dikurang 1, 49 kilogram. Jadi netonya adalah 49 kilogram. Oke ya, bisa dipahami ya. Ingat, kalau persen dia taranya, kamu kalikan dia dengan bruto. Ini caranya ya. 2/100 dikali bruto ini. Ya, supaya dia bisa dapat berapa kilo dia. Oke. Itulah dia contoh yang ketiga. Contoh yang berikutnya. Nah, ini pertanyaannya kita balik lagi, kita ubah lagi pertanyaannya ya. Misalnya diketahui neto 49. Tadi netonya 49 kan? Nah, kita lihat netonya tadi 49 ini. Nah, ini 49 nih netonya ya. Sekarang pertanyaannya kita balik. Diketahui neto 49 kg dan taranya 2%. Tadi taranya 2% kan? Tentukan brutonya. Bruto tadi kan 50 ya. Coba kita lihat. Nah, ini brutonya 50 nih. Ya. Nah, taranya 2%. Nah, dia tanya di sini kalau netonya 49, taranya 2%. Berapa brutonya? Nah, caranya pakai konsep ini dia. Bruto sama dengan 100/100 dikurang 2 kali 49. Ini bentuk rumus apa yang pernah sudah kita pelajari tentang bagaimana cara menghitung harga pembelian. Harga pembelian kan 100/100
per 100. Nah, kalau dia ditambah itu dia kalau dia untung kan. Nah, kalau untung dia 100 ditambah 2. Nah, kalau dia rugi dikurang. Nah, ini dikira rugi dia. Kalau dia bruto dikira rugi. Jadi dia dikurang. Pokoknya kalau bruto ditanya, apabila diketahui neto dan persentase taranya diketahui, nah nanti cara mencarinya seperti ini, ya. Berarti sama dengan bruto sama dengan 100 per 100 dikurang 2. Jangan ditambah ya. Kalau yang ditanya bruto, dia dikurang ya. Oke. Berarti 100 per 100 dikurang 2 kali 49. Nah, ini hasilnya nanti 98, ini 100 per 98 kali 49. Jadi hasilnya nanti 50. Jadi brutonya adalah 50 kilogram dia. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sama dia kan, sesuai dia ya. Nah, kita balik-balik pun dia sudah sesuai. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, misalnya kalau ini ada bentuk soal cerita, kita gabung ke bentuk soal cerita ya. Misalnya, nah kalau dalam bentuk soal cerita, nanti yang kita hitung nanti neto terakhirnya, neto yang terakhirnya ya. Hasil netonya, kalau dalam bentuk-bentuk soal cerita seperti ini nanti netonya yang kita cari ya. Oke, coba kita lihat bagaimana cara kerjanya, ini kita lihat. Nah, seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat kotor masing-masing 50 kg dan taranya 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika setiap kilogram beras tersebut 10.000 rupiah, berarti setiap 1 kilogram itu 10.000 rupiah. Nah, kalau bentuk-bentuk soal seperti ini ada berapa rupiah, berapa harganya, ini harus kita cari dulu netonya dulu, bagaimana dia ya. Nah, ini kita mencari netonya dulu. Nah, coba kita lihat cara jawabannya ya. Kita mencari netonya dulu. Nah, di situ berat brutonya berarti kan berat keseluruhannya 5 dikali 50 ya. Nah, seorang pedagang kan membeli 5 karung beras dengan berat kotor dan masing-masing tiap satu goni itu katanya 50. Nah, berarti kalau ada 5 goni berarti kan, atau 5 karung, ini 5 kali ini kan. Ini dia. Nah, jadi ini dianggap bruto. Bruto berarti 5 kali 50. Nah, brutonya itu 250 kg brutonya ya. Nah, perhatikan, ini kan bentuk persen. Berarti ini harus dikalikan dengan bruto. Nah, taranya 1%. Nah, ini kita harus ubah menjadi kilo. Menjadi kilogram. Nah, ini dia lanjutnya ya. Berarti tara 1% itu dikali, berarti 1/100 dikali bruto kan. Bruto kan ini keseluruhannya. Nah, dapatnya 2,5 kilogram. Ya, hasil daripada ini nanti 2,5 kilogram. Jadi taranya 2,5 kilogram. Nah, tinggal dikurang lah nanti neto kan. Jadi netonya, nah kita ingat ya mencari neto ya. Mencari netonya kalau ada menghitung harga rupiah-rupiah seperti itu bentuk soalnya ya. Jadi neto berat bersihnya berarti bruto dikurang tara. Ini dikurang hasilnya nanti 247,5. Nah, inilah berat berasnya. Inilah yang kita hitung 1 kilo. Nah, katanya 1 kilo tadi di situ harganya berapa? Apabila jika harga setiap 1 kilo itu katanya 10.000 ya. Ini tadi kan, ini kan berasnya nih sekarang. Kan kita nggak mungkin kita beli dengan karungnya. Jadi makanya harus kita ubah menjadi neto dulu. Berat bersihnya. Ini yang kita hitung ya. Jadi yang berat bersihnya yang kita hitung atau netonya. Tinggal kalikan 10.000. Hasilnya inilah 2.475.000 rupiah ya. Jadi pedagang harus membayar ini dia. Nah, ini kan berat bersihnya baru dikali harga per 1 kilo. Ini dia 2.475.000 rupiah. Oke, begitulah tekniknya dia. Oke, untuk dipaham kita lihat contoh dulu satu lagi. Seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir dengan berat seluruhnya 50 kg dan tara itu 2%. Berapa yang harus dibayar pedagang itu jika harga 1 kg gula pasir 12.000 rupiah. Nah, kalau udah ada hitungan-hitungan rupiahnya, berarti kau harus cari atau kalian harus mencari netonya, karena kan yang mau dihitung kan yang bersihnya dia, yang gula pasirnya kan itu yang mau dihitung. Jadi itu yang kita hitung. Di situ kita lihat di sini masih nilai bruto ya. Nah, di sini kita lihat brutonya 50 kg ya. Berarti di sini taranya 2%. Nah, ya udah ini tinggal kita kalikan kemarin aja. Tara 2% berarti 2/100 kali 50. Berarti 1 kilogram lah.
taranya kan. Nah, brutonya tadi 50 ya, tinggal dikurangkan dengan yang ini. Berarti inilah rumusnya. Jadi neto bruto dikurang tara 50 kg dikurang 1 gram berarti 49 kilogram. Oke, sudah kita dapat netonya. Jadi yang 49 kg ini dikali dengan yang ini kan, katanya 1 kg gula pasir 12.000. Nah, di sini ada 49 kg. Tinggal kita kalikan saja ya. Nah, ini dia. Harga yang harus dibayar adalah ini dia. 49 kilo dikali 12.000. Jadi inilah harganya. Jadi 588.000 rupiah lah yang harus dibayar. Oke, bisa dipahami ya. Oke, semoga materi ini bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh semua anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, salam sehat buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sekian, terima kasih.